tanah airku, tanah tumpah darah. Pendidikan adalah aset terbesar yang berperan dalam membangun negara yang tinggi peradabannya. Karena dengan pendidikanlah sumber daya manusia yang mengisi pembangunan negara ini mampu menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan dan kelestarian lingkungan. Misi sekolah SD Negeri 3 Winong. Nah, kenapa harus ada visi misi? Nanti saya akan jelaskan di sini sedikit, dan nanti jika ada kekurangan bisa ditambahkan dari guru atau wali siswa, bahkan siswa juga. Oh, kok ini tidak cocok ya dengan sekolah kita ya? Itu sebaiknya seperti ini, boleh ya Bu? Ya, seperti itu. Monggo Bu Adia. Dan visi misi ya. Apa itu visi dan apa itu misi ya? Misi adalah atau merupakan suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita di masa depan, hal yang akan diwujudkan. Dalam hal ini adalah SD kita, peserta didik kita, mau dijadikan seperti apa, inilah visi kita. Seperti itu ya. Ya, yang kedua yaitu misi. Misi itu adalah bagaimana cara kita atau upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita, langkah-langkah apa yang akan mencapai tujuan tersebut. Ini adalah indikator dari visi tersebut. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah visi itu seperti apa saja, dan seperti itu. Nah, jadi perbedaan visi dan misi itu visi itu adalah tujuan dan arah yang utama. Jadi tujuan utama yang kita raih itu seperti itu. Apakah tercapai atau tidak nanti tergantung pelaksanaan dari visi tersebut. Jadi tergantung dari misi tersebut, yaitu suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu organisasi atau instansi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Selanjutnya, nah, ini adalah yang saya rancang seperti ini, visi kita, misi kita, tapi ini belum paten. Makanya dalam hal ini kita sosialisasikan dulu apakah sepakat untuk kita melaksanakan program seperti ini. Visi kita yaitu terwujudnya itu adalah kita sudah tujuannya kita itu seperti itu ya. Profil pelajar Pancasila sehingga terwujud peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama, cerdas, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan pembelajar sepanjang hayat. Tujuan kita di SD Negeri 3 Winong untuk peserta didik kita seperti itu. Dan misi kita yaitu, ini kata kerjanya, apa yang harus kita lakukan oleh guru-guru kita atau stakeholder atau paguyuban kelas-kelas, komite kita, aparat desa. Nah, ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan peduli lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran problem solving untuk melatih kemandirian. Selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas potensi anak sesuai dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu sekarang. Yang terakhir yaitu menumbuhkan semangat belajar siswa melalui literasi dan numerasi dengan memanfaatkan pojok baca dan perpustakaan. Nah, kebetulan kita sudah mempunyai tenaga kita di bidang perpustakaan dan baru lulus, pastinya masih hangat-hangatnya dan cerdas-cerdasnya untuk mengelola perpustakaan kita untuk menambah literasi dan numerasi agar peserta didik kita itu gemar membaca, gemar menghitung, dan senang belajar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari kita bentuk visi misi tadi tersebut itu apa ya? Terbentuknya proses belajar mengajar dengan menerapkan pembelajaran PAIKEM. PAIKEM itu apa? Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu terwujudnya pembelajaran yang menuju atau mengacu kecakapan abad 21 dengan mengintegrasikan kecakapan pengetahuan, keterampilan melalui keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kecakapan 4C, critical thinking, communication skill, creativity and innovation, dan collaboration, dan kegiatan literasi.
ada apa lagi? Menyanyi. Nah, vokal grup vokal ya itu nanti akan kita mulai dari tahun ajaran baru 2025-2026 nanti kita akan wujudkan seperti itu melalui visi misi kita ini. Yang selanjutnya itu terbentuknya pendidikan karakter ya, paling penting pada era sekarang itu karakter ya. Profil pelajar Pancasila melalui pengintegrasian nilai-nilai, sikap, karakter dalam pembelajaran dan pembiasaan. Pembiasaan setiap hari kita sudah lakukan setiap hari Senin upacara bendera untuk menanamkan sikap nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia. Hari Selasa Asmaul Husna, hari Rabu pembiasaan apel pagi untuk menyampaikan sudah bisa ya Bu? Seperti itu sudah bisa? Ya. Apel lagi untuk menyampaikan nasihat-nasihat pada siswa. Hari Kamisnya Bu? Hari Kamisnya Asmaul Husna. Hari Jumatnya ada Jumat bersih, Jumat religi, senam bersama dan lain-lain. Nanti bisa di grup ya. Terus hari Sabtunya kita biasa kemarin pramuka. Ya pramuka, isu pramuka. Tapi nanti kita ambil di akhir pembelajaran jam 10 sampai jam 11 seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu tercapainya nilai-nilai keagamaan menurut agamanya masing-masing seperti tadi kegiatan Asmaul Husna, Jumat religi, Jumat berkah, nah seperti itu. Yang terakhir yaitu terwujudnya kemampuan pada peserta didik agar mampu menjalin relasi yang sehat, peduli, dan penuh persaudaraan dengan sesamanya, serta berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan alam. Seperti yang kita lakukan kemarin seperti sedekah, ya Bu, itu juga bisa masuk di dalam seperti itu. Lanjut. Nah, itu adalah visi misi yang saya rancang untuk SD negeri kita. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau direvisi, monggo saya kasih kesempatan kepada Ibu sekalian. Nah, sebelumnya kita lanjutkan untuk diskusi itu, kita lihat ya rapor pendidikan kita di bab 2 tadi di RKJM-nya Bu Adia. Di bab 2-nya. Dari bab 2 atas halaman berapa kayaknya 5. Nah, terus ada bab 2 situ. Nah, kita bisa lihat di rapor pendidikan kita atau identifikasi sekolah kita itu sebenarnya seperti apa ya, di pusat sana itu seperti apa gitu. Yang itu tadi bab 2. Nah ini, nah identifikasi sekolah kita itu ini ya. Nah ini nilai kita itu juga dinilai dari kementerian sana. Nilai kita itu seperti ini. Ada kemampuan literasi kita lumayan bagus ya. Hanya ada yang merah 1 berapa Bu? Nah itu hanya merah turun 1,15, tapi kita masih bagus kondisi kita. Terus selanjutnya, nah ini masih bagus. Nah ini kemampuan geometri kita yang kurang, banyak yang turun ya. Ada kompetensi pada domain aljabar kita turun, kompetensi pada domain geometri kita turun, kompetensi mengetahui kita turun. Nah itulah yang akan kita tingkatkan pada visi misi tersebut. Oh ternyata tuh kita punya kekurangan seperti itu. Nah ini didapat dari mana? Didapat dari nilai ANBK kelas 4 dan kelas 5. Nah itulah yang akan kita naikkan peringkatnya supaya nilai kita itu tidak turun, paling tidak naik 0, itu tidak apa-apa. Nah seperti itu. Inilah kondisi kita. Turun Bu Adia supaya yang merah-merah yang turun-turun itu, nah seperti itu. Banyak sekali yang turun ya. Ini rapor pendidikan 2024 ya. Saya masuk di sini baru bulan Januari. Jadi untuk memperbaikinya ya tidak semudah seperti itu, pelan-pelan ya. Terus turun Bu Adia. Nah supaya lihat. Nah ini bisa dilihat rapor kita yang turun-turun itu banyak sekali dan turunnya sangat signifikan ya. Terus sampai selesai. Sampai bab 2 selesai. Supaya tidak saja tidak bisa dibaca satu-satu ya. Nah sampai itu. Jadi prioritas ya, prioritas turun sedikit sekali, naik ya turun ya. Di ini kan tadi prioritas tadi. Prioritas. Ya. Nah, itu prioritas rekomendasi rapor pendidikan yang harus kita tingkatkan. Ini kemarin sudah saya ubah.
yang A2 itu turun 3,69. Jadi kita harus mencari akar masalahnya itu seperti apa yang harus kita lakukan supaya naik. Jadi pastinya perbaikan tentang metode pembelajaran. Jadi program yang dibenahi itu apa? Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang penunjang aktivitas kognitif atau pengetahuan. Nah, ini adalah yang nanti kita rancang untuk perbaikan dari nilai yang merah atau turun tadi. Dan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Pasti ada kolaborasi dari tenaga pendidikan, wali siswa dan siswa. Jadi misalnya seperti ini ya, kita mempunyai program ini, tapi kalau wali siswa kurang mendukung itu juga tidak tercapai, Bu. Itu sekarang pendidikan kita itu harus berkolaborasi dengan wali siswa, guru, komite, dan masyarakat seperti itu. Itu adalah pasangan pas untuk menaikkan rating dari rapor pendidikan kita. Nah, seperti itu, mari kita bahas tentang visi-misi kita yang tadi Bu Adia. Mungkin ada perubahan atau kata-kata yang mungkin kurang tepat, bisa kita rubah sekarang. Terwujudnya profil pelajar Pancasila itu sudah sesuai dengan kurikulum merdeka kita ya. Dan nanti akan kita laksanakan pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam 1 minggu itu setiap kelas itu mempunyai jam 5 jam ya. Jadi nanti bisa dilaksanakan di akhir minggu atau bisa juga dipilih yang lain. Nah, itu nanti kita akan menyampaikan kepada siswa atau penanaman karakter pada siswa pada proyek tersebut. Oh, dalam melakukan proyek seperti ini nilai-nilai apa yang bisa kita ambil ya? Oh, anak-anak itu bisa bekerja sama dengan baik. Itu tidak gampang. Biasa anak-anak itu biasa juga kalau disuruh itu suka ini ya, bertengkar, iri. Nah, itulah hal-hal yang harus kita tanamkan pada P5 nanti dalam proyek-proyek kita nanti. Nah, seperti itu. Mungkin ada perubahan yang intinya terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga terwujud. Nah, itu maksud dari profil kita tadi, dari visi kita. Peserta didik yang pertama, kenapa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Ya, karena pastinya kita ingin anak kita yang pertama agamanya harus kuat. Nah, seperti itulah tujuan pertama harus kita capai. Yang kedua, cerdas. Kenapa harus cerdas? Kenapa tidak pintar? Orang pintar itu belum tentu cerdas, tapi orang cerdas pasti dia orang pintar, ya, seperti itu. Jadi tidak harus mempunyai nilai matematika 10 itu orang pintar, tapi belum tentu cerdas. Hanya bisa menghitung, tapi karakternya kurang. Mungkin implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kurang juga. Nah, seperti mungkin ada perubahan atau usulan? Monggo. Paling sederhana, mungkin di sekolah lain bisa ini menggunakan teknologi yang canggih, menguasai IT. Nah, kenapa tidak seperti itu di sekolah kita? Karena melihat kondisi sekolah kita memang tidak memungkinkan. IT kita kurang, untuk alat peraga komputer juga tidak ada. Iklim keamanan kita juga kurang. Ya, mungkin sudah mendengar semuanya ya. Kalau mungkin untuk menganggarkan seperti itu, nanti penjaga masih kita harus ekstra menjaga kan seperti itu. Nah, ini kenapa kita harus mewujudkan seperti itu. Selanjutnya kita akan rancang di atas kita untuk mewujudkan dari visi kita tersebut dengan itu tadi dana bos yang sudah diberikan, bantuan operasional sekolah yang sudah diberikan oleh sekolah kita dari pemerintah. Seperti itu. Mungkin kita tunggu dulu ada Bapak Komite. Tentang visi dan misi sebenarnya sesuai dengan kondisi sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitar sini. Kita tahu persis keadaan siswa, bagaimana mereka menangkap pembelajaran dan sebagainya. Untuk itu yang mesti ke depan kita tingkatkan kita sendiri yang merumuskan itu sesuai dengan apa yang
menjadi kebiasaan dari siswa-siswa kita. Oh, visi-visi ini sementara seperti ini memang jauh ke depan tentunya tentang digitalisasi memang perlu dikembangkan. Yang mesti dari Bapak Komite nanti bisa memberikan arahan ataupun yang lain sehingga nanti masyarakat sekitar bisa paham, oh iya nek sekolah ya kudu bersaki kudu belum sinau. Sini masih berat sekali untuk tentang itu, untuk itu mungkin nanti bisa diselipkan di situ. Bapak Ibu guru bisa merumuskan kalimat atau kata untuk merayakan itu, bagaimana agar siswa semangat dalam belajar. Terwujudnya bagaimana kita ada kata-katanya? Oh, saya ini setuju. Siswa yang semangat belajar. Pripun caranya bocah ini supaya seneng sinau nih. Motivasi siswa untuk semangat belajar. Memotivasi siswa ini sudah hasil menjadi terwujudnya ya. Kata pertama terwujudnya. Kalau memotivasi itu masih bekerja, kalau ini hasilnya. Berarti Terwujudnya generasi muda yang senang belajar. Yang tadi aja yang di visi-misi tadi lo tambahkan di bawahnya. Enggak di visi-misi aja langsung. Karena apapun yang kita sampaikan, kalau anak sendiri sama sekali tidak mau belajar, kita pun marah ngapa? Ngomong belajar deh, lagi. Mau cari marah itu, itu kendala sekarang seperti itu. Maka itu belajarannya supaya bocah ini gelap semangat sinau itu, otomatis kolaborasinya tidak hanya dari guru, orang tua itu sendiri. Setiap hari, setiap saat, kudu kendel ngelek anaknya. Sinau ya, jangan di sekolah ya. Nek sekolah sinau apa? Sekolah itu wajib sinau. Itu aja yang saya bagi guru. Terwujudnya, uji ini Ulangi. terwujudnya Terwujudnya generasi yang senang belajar. Iya. Tadi yang bagus tadi gemar. gemar belajar. Apa? Tadi bagus yang Kalau belajar itu bisa diartikan luas itu. Kalau membaca spontan. Apa Pak? Membaca. gimana? Ya Kalau belajar itu belajar itu banyak kan cara. ada yang luas. Tapi kalau membaca seolah-olah mengkhususkan anak untuk membaca. Bisa tahu. Belajar itu dalam arti luas Pak, banyak caranya. Salah satu cara membaca. Biasanya kan belajar anak-anak yang tahu hanya membaca. Ya. Salah satunya itu membaca cara belajar. Kemudian juga bisa mendengarkan Pak. Mendengarkan mungkin temannya bercerita, temannya membaca itu bisa mendengarkan. Itu juga salah satu cara belajar. Yang Kemudian bisa melihat. Tapi kalau membaca kan seolah-olah menekan bocah belajar itu bisa membaca, Bu. Tapi belajar kan arti luas. Oh belajar, bongkot benar apa tuh? Masalah kalau ngarake kalau bilang gimana? Nah, kalau itu untuk luasnya Saya setuju baik yang belajar. Semua harapan kita itu harus belajar. Karena belajar tapi generasi yang Punya semangat harapan belajar. harus belajar. ini ada bintang ini laut dengan mesti ini memang leres. Itu cara menyampaikan kalian bocah-bocah. Nah, sinawo, sebelum motor sih, terus yang lain. Jadi kalau di situ harus disampaikan dengan belajar. Terciptanya generasi yang semangat. Oh sama yang kedua Iya. yang pertama dibuang. Oh iya. Oke, niku Pak. Bagus, Iya, itu ada ada usul-usul. Kan semua kelas 2, kelas 1 sudah main HP. Nanti diperingatkan di sekolah kalau sekolah ya syukur-syukur tidak boleh bawa HP. Sekarang kan masih banyak SD baru TK
Jadi nanti kalau terus main lagi, pelajarannya di sekolah dengan tajam, tidak mau tidak mau menambah pelajaran dari sekolah. Dalam materi itu nanti ya Bapak Ibu guru memperhatikan. Kalau orang tua sok diberantai terus, berantai. Jadi nanti kalau di sekolahan ya agak dikerasi supaya nanti tidak kalah HP baru SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Winong. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk hadir mengikuti pembahasan visi dan misi di sekolah kita ini. Mungkin saya tidak akan mengkritik visi dan misinya Bu, mungkin karena sudah tertuang semua di dalamnya. Ada sedikit saran mungkin untuk meningkatkan pembelajaran, kita tingkatkan kembali mungkin setelah jam pembelajaran diadakan sesi tanya jawab. Dari situ guru dan bapak gurunya akan melihat bagaimana siswa itu menangkap selama sistem pembelajaran itu berlangsung. Mungkin yang biasa disebut saat ini refleksi, ice breaking, ya. Kemudian mungkin bisa menerapkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali melakukan semacam, sudah berpikir semacam ini Bu, cerdas cermat, mungkin antar sekolah aja, antar kelas atau nggak masalah, nggak ada hadiahnya, cuman dari situ siswa itu termotivasi untuk menampilkan yang terbaik. Sama titip satu lagi Bu, mungkin tidak ada di sekolahan kita ini, cuman untuk kasus bullying ini kan semakin marak, untuk mungkin diterapkan informasinya di apel pagi di setiap hari Rabu atau mungkin disisipkan di setiap pelajaran PPKN agar sekolah kita ini tidak menerapkan bullying, karena kebanyakan tuh kalau saya melihat kasusnya itu anak-anak kelas atas yang melakukan bullying di kelas-kelas bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaanmu bagaimana belajar di sini? Senang. Bu gurunya kelas berapa ini? Bu gurunya bagaimana? Baik. Menyenangkan? Ya pastinya bu gurunya baik. Menyenangkan, cerdas ya. Jadi apapun yang disampaikan kepada bu guru, kepada siswa nanti harus dilaksanakan ya. Ya. Terus maunya apa lagi? Harus tetap rajin belajar. Terus apa lagi? Yang tadi Maunya apa Mbak ya? maunya apa sekarang? Bu guru manut kamu maunya apa? Enggak ada. Harus menjadi yang terbaik ya, terbaik dari diri sendiri. Kalau terbaik menjadi umum itu berat ya, terbaik pada diri sendiri dilakukan setiap hari ya. Ya, terima kasih. Yang terakhir